Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Summa jami' ikhwanihi wa muslimin wa rabbil alamin sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-muslimin khususan sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jilani qaddasahu sirrahu wa nawwara dariyahu fil jannati wa kullu min sallallahu alaihi wasallam dan umar syekh dan sunan dari khususan al kitab khususan Syekh Abi Abbas al-Musan Syekh Hasan Sulaiman Amri Sunan Syekh ثم إلى أرواح أبينا وأمهاتنا جداتنا وشيخنا ولمن حقا إلى خصوص إلى أرواح مؤسسنا الدكتور ثم إلى أرواح أبينا وسلم ثم إلى أرواح أهل قبور المؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin al-mab'uts bis-sanad al-tahirah wa ala alihi wa ashabihi wa lil manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, sepuh ini sepuh ingkang tansah kita jadiaken al-mu'idatul hasanahipun lan ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah doaipun ingkang tansah kawula hormati sahabat-sahabat sedaya ingkang kawula mulyakaken. Moga kita sami mahiraken laus syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Bila menapa kita taksih pinaringan iman dan Islam, taksih pinaringan kesehatan jasmani lan rohani kita sehingga kita sakit hadir, kita sakit thalabul ilmi wonten ing majelis ilmi menika kanthi dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten kekirangan menapa kemawon. Shalawat serta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokah salat menika kita sebagai akal yang wonten ing majelis menika diakui umatnya dan besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, terlebih adalah asy-syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadarat as-salatu falyu'addin ahadukum. Al-hadis akhrajahu sab'ah. Hadis ingkang badhe kita bahas inggih menika taksih bab azan lan iqamah. Masih di bab azan lan iqamah. Hadis yang 154 An Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu
nyaritaake hadis saking Malik bin Al-Huwairis radhiya muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Malik bin Huwairis qala ucap sapa Malik bin Huwairis ucapanipun Kola wasdawuh lana maring kita sapa sing dawuh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dawuh Kanjeng Rasul pripun? Idza hadara nalikane wis manjing apa as-sholatu waktu sholat fal yu'adzib mongko becik adzan sira ahadukum sapa salah sijine ira kabeh. Hadis yang ke-154 diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Huwairis bahwasanya Rasulullah bersabda kepada kita. Nah, kita berarti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang isinya, ketika waktu sholat itu telah hadir, telah datang, fal yu'adzin maka adzanlah ahadukum salah satu dari kalian. Nah, ketika waktu sholat itu sudah datang, sudah tiba, maka disuruh untuk azan. Dan azan itu sebagai tanda sudah masuknya waktu sholat. Al-hadis akhrajahu as-sab'ah. Lah di sini dijelaskan bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku pada waktu sholat. Lah di sini dalam hadis ini, hadis yang tadi kita bahas, kita baca yang dari Malik bin Huwairis, ini menunjukkan bahwasannya di keterangan secara global bahwasanya syariat memerintahkan azan setiap sholat fardu. Lalu untuk apa? Litanbihi ala huduri waktiha, yaitu untuk memberitahu, tanbih, memberikan apa ya? Tanbih itu memberitahu, mengingatkan bahwasanya ala huduri waktiha, waktu sholat itu telah datang. Dan dengan azan wahasu ala i'tina'i bil azan wa bayyana anna al-imamah haqqan li akbaril qaum fadlan wa sinnan wa ahalahum fi ma'rifati kayfiyati shalah ala fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini bahwasanya azan, nah, seorang imam itu harus memperhatikan azannya seorang muadzin. Kenapa? Annal imamah, karena sesungguhnya imam haqqun
li akbaril qaum, yaitu sesungguhnya imam itu dianjurkan, yaitu yang menjadi imam adalah orang yang mempunyai pangkat atau orang yang utama, wasinan, dan bisa itu adalah sepuh, ya, sudah sepuh, ya. Dan di sini bahwasanya itu pemilihan sebagai imam. Dan imam ini memberikan kaifiyah atau cara sholat yang benar dengan apa? Ala fi'li, dengan cara fi'il atau dengan cara af'al, nah, dengan gerakan atau secara praktek. Nah, karena apa? Secara praktek itu ablag. Nah, sholat dengan cara praktek itu lebih afdol, lebih ablag, ya, lebih lebih masuk, lebih mengena kepada orang yang diajarkan sholat. Kalau hanya teori itu kadang-kadang masih bingung. Nah, kadang-kadang teorinya panjang, tapi ketika praktek itu cepat, ya kan? Mungkin kalau kita membahas tentang haji, itu teorinya itu sangat panjang, ya kan? Mulai dari rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Itu kalau misalkan kita pelajari cara teori, itu panjang, membutuhkan waktu yang sangat lumayan panjang. Tapi ketika praktek, nggak ada sehari selesai, ya kan? Itu ketika praktek. Makanya di sini dijelaskan sebagai imam itu harus memberikan contoh, ya, cara untuk sholat yang benar. Nah, contoh yang benar itu atau yang lebih baik mempraktekannya itu dengan praktek. Pemberian contoh yang baik dengan praktek. Karena di sini li'anna ta'lim bil fi'li ablag. Maka dari itu kita sebagai orang tua mempunyai anak, itu kita jangan hanya cuma memberi contoh, hanya memberi contoh-contoh, tapi yang ablag, yang lebih afdol, yang lebih mengena, itu apabila kita sebagai orang tua menjadi contoh terhadap anak-anak kita. Misalnya kan sholat, nah cuma hanya nyuruh saja, nah itu kan hanya sebagai contoh, menyuruh. Tapi kalau misalkan yaudah, ayo kita sholat bareng, nah dari situ otomatis orang tua itu juga akan ikut sholat dan anak juga akan mengikuti. Makanya di sini Rasulullah bersabda, "Washollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, maka dari itu yang namanya praktek itu lebih ablag daripada hanya teori. Kadang kalau teori itu lupa. Nah, di sini tadi itu hadisnya idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum. Ternyata di sini ada sababul wurudnya, ada ceritanya. Kok tiba-tiba Rasulullah bersabda seperti itu? Ketika waktu sholat telah tiba, maka adzanlah salah satu dari kalian. Nah, di sini hadisnya yang versi lengkapnya atau sababul wurudnya, qala Malik ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi
fa'aqamna 'indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqan. Lah di sini ada hadis ya dari Malik. Malik itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu datang kepada Rasulullah atau bertamu kepada Rasulullah. Lah di sini yang nama sahabat Malik itu fa'aqamna, mungkin jadi sahabat Malik dan teman-temannya itu mungkin bersama Rasulullah selama berapa hari? Isyirina lailatan, yaitu selama 20 hari. Dan sahabat Malik dan sahabat lainnya itu melihat sosok Rasulullah, wa kana rahiman rafiqan. Rasulullah itu seorang yang penuh kasih dan lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, dan ketika Rasulullah melihat ya, karena merasa, Rasulullah itu merasakan, falamma ra'a syauqana ila ahliha, melihat Malik dan teman-temannya itu, Rasulullah itu merasa bahwasanya mereka itu syauqana ila ahlina, mereka itu kangen sama keluarganya karena telah mungkin bersama Rasulullah selama 20 hari. Dan Rasulullah mengerti, memahami bahwasanya sahabat Malik dan teman-temannya itu kangen dengan keluarganya. Lah setelah Rasulullah melihat mungkin dari sikap sahabat-sahabatnya yang menunjukkan mereka itu kangen dengan keluarganya, langsung Rasulullah itu bersabda, irji'u, podo bali osiro kabeh, kembalilah kalian semua. Dan ketika mereka sudah kembali bersama keluarganya, fakunu fihim. Lah ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka, bersama keluarga mereka, wa'allimuhu, dan ajarilah mereka, disuruh mengajari sesuatu yang didapatkan ketika mungkin bersama Rasulullah selama 20 hari. Wasallu ifa idza hadratis shalah. Nah, ini kan tadi ya matan hadisnya. Tadi kan langsung ini kan, idza hadratis shalah falyu'addin ahadukum. Lah Rasulullah bersabda, kalian pulanglah setelah kalian itu kumpul bersama keluarga kalian, ajarilah mereka. Ajari mereka tentang apa? Tentang sholat. Dan wasallu, dan sholatlah kalian. Kapan sholatnya? Fa idza hadratis sholat, ketika waktu sholat itu telah tiba. Dan yang menunjukkan bahwasanya waktu sholat itu telah tiba, falyu'addin lakum. Nah, yaitu disuruh azan. Lah ketika sudah sholat, ketika sudah azan, ketika sudah azan, waktu sholat sudah datang dengan adanya azan, terus waliya ummukum akbarukum. Nah, Rasulullah ini memerintahkan waliya ummukum becek dadi imam, yaitu disuruh ada yang menjadi imam. Siapa yang harus menjadi imam? Akbarukum, yaitu orang yang lebih besar.
Mungkin di sini tidak hanya orang yang lebih, kalau tadi dalam keterangan itu fadlan wasinnan, yaitu usianya yang lebih tua. Tapi dalam ini mungkin tidak hanya usianya, tapi juga bacaannya juga bagus. Nah, setelah tadi waktu sholat telah datang dengan mengumandangkan azan, setelah kumandangkan azan terus disuruh ada salah satu dari orang tersebut menjadi imam. Nah, setelah ada imamnya, terus apa Rasulullah menyuruh apa? Wassallu kama ra'aitumuni usolli. Podo sholat sira kabeh kama ra'aitumuni usolli, kaya dene sira kabeh weruh nalikane aku sholat. Nah, di situ bahwasanya asbabul wurudnya atau sababul wurudnya yang tadi hadis fa idza hadaratis shalah falyu'addin ahadukum. Ketika waktu sholat sudah hadir, sudah datang, maka hadirlah. Dan tadi bahwasanya sholat adanya hadis itu ada sababul wurudnya. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang mungkin bersama Rasulullah selama 20 hari. Dan 20 hari bersama Rasulullah berarti sahabat-sahabat itu yang mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah. Makanya ketika mereka pulang disuruh mengajarkan ke keluarganya tentang sholat yang sebagaimana mereka lihat. Adapun fikih hadisnya, dalam fikih dipandang dari fikih hadis tersebut, dilihat dari fikihnya, masyru'iyatul adzan lis-shalatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Jadi disyariatkan adzan ketika adzan sholat untuk sholat maktubah ketika waktu sudah tiba. Ada mu'istiratu syuruti fil mu'addin. Jadi tidak ada syaratnya. Syarat orang yang adzan itu tidak ada syaratnya. Illal imani billah, kecuali beriman sama Allah, wa ma'rifati mawaqitis sholat, dan tahu waktu sholat itu yang disyaratkan kepada muadzin. Selain itu tidak ada syarat yang lain. Tafdilul imamah alal adzan. Jadi imam itu lebih atau utamanya imam itu memiliki imam itu lebih afdal daripada muadzin. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam liya'ummukum akbarukum. Nah, kenapa? Ketika imam itu disuruh memilih orang yang derajatnya tinggi atau orang yang memiliki pangkat, ya kan? Kalau adzan kan tidak. Adzan tadi hanya bebas, kecuali beriman dan tahu waktunya sholat. Maka dari itu tafdilul imamah alal adzan. Jadi imam itu lebih utama daripada yang adzan. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza andanta fatarassal wa idza aqamta fahdur
waj'al baina adzanika wa iqamatik miqdara ma yafradul akil min aklihi. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa Ahmad. An Jabir radhiyallahu anhu, nyeritakake hadis saking Jabir radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu maring Jabir, anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ning sapa li Bilalin maring Bilal. Bilal iki didhawuhi kanjeng Rasul. Lah dawuh kanjeng Rasul, Bilal, idza adzanta nalikane adzan sira fatarassal ojo kesusu. Ya. Berarti fatarassal mongko ojo kesusu. Ora usah gelusu. Wa iza aqamta lan nalikane iqamah sira Bilal fahdul mongko cepet. Nah dikon cepet. Jadi nek adzan niku berarti alon-alon ora kesusu ora cepet-cepet, tapi nek iqamah iku cepet. Waj'alan dadiake sira Bilal baina adzanika ing dalem antarane adzan ira wa iqamatika lan iqamah ira kon dadekno apa miqdarama ing kadare mangsa yafru kang rampung sapa man al-akilu oleh ma'am min aklihi sangke ma'ame ma. Lah teng mriki hadis saking Jabir. Dan di sini bahwasanya Bilal didhawuhi kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya ketika azan disuruh pelan maksudnya orang kesusu lagune enten bae. ya maksudnya ora cepet-cepet pelan berarti ora ire-ire maksudnya malah dianjurkan untuk keras. Nah maksudnya pelan ini ora kesusu ora cepet-cepet Para dawa gitu. nah nggih Dawa. alon. Tapi ketika iqamah disuruh cepat. keranten Nah, nanti ada alasannya kenapa. Rasa apa? dari kesusu. Nah setelah itu Bilal juga didhawuhi oleh kanjeng Rasul, Bilal dadekno antarane azan lan iqamah iku ana mongsone ana wektune ana wektu jedane antare adzan lan iqamah ora berada Allahu akbar habis adzan langsung Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah. Nah iku gak ento. Lah sekiranya apa sekadare cukup kanggo makan. Kira-kira berarti pirang menit ngawong. Mangane panas wis dangu, Pak. Maksudnya sing lumpah, maksudnya gak panas, ya gak adem. Mangane sono. Paling 10 menit. Nah makanya di antara jeda azan dan iqamah itu ya sekiranya itu orang itu bisa makan dengan Tenang. selesai, ya maksud dengan tenang selesai itu dari makanannya. Lah di sini kenapa lamma kana al-adan i'lamu lil ba'id nadbu syari' ila tartilihi wa adamul isra' fihi li'anna dhalik aktsara iblaghan
Nah, di sini dijelaskan bahwasanya azan itu kenapa kok ini kudune alon-alon? Karena i'lamu lil ba'id, yaitu untuk memberikan iklan, memberitahu kepada orang yang jauh. Nah, misalnya nek ngandani atau kok cepet-cepet ya ora paham. Nah, maka dari itu disunahkan apa? Nadab syari' ila tartilihi, yaitu dengan tartil. Wa adabul isra' fihi, dan tidak boleh cepat. Ya. Li'anna dzalik aktsara iblaghon, itu lebih baik, ya. Nah, itu kalau azan. Dan iqamah walam maka nas'al iqamah li'alamil hadirin. Nah, nek iqamah, qomah iku kanggo ngei weruh untuk memberitahu orang-orang yang sudah ada al-hadir. Nah, nek iqamah kan biasanya wonge wis done jero masjid atau ning jero musola. Nah, maka dari itu iktafa fiha bil isra. Nah, mulane nek wis ngono ana wong ndak njero musola atau tempat sholat atau masjid, jadi ora usah alon-alon. Ora usah alon-alon, tapi cepet. Nah, iku luweh liyafrum minha wa yati bil maksud. Nah, itu malah luweh apik karena apa? Agar cepat menyelesaikan misi utamanya, yaitu apa? Sholat berjamaah. Nah, niku mau berarti perbedaan azan lan iqamah. Nek azan iku kanggo ngei weruh wong sing adoh, mulane gak kok cepet-cepet. Tapi nek iqamah kon cepet soale kanggo ngaweruhi wong sing wis hadir, wis siap untuk melakukan sholat. Nah, niku. Lah niki wa amar syari' bil fasli bainal adzan wal iqamah zamanun yas'amin sam'a adzan man sami'a al adzan ayyatahayya wa yahdul sholat li'anna dzalika arfuqu bihi. Nah, di sini kenapa syariat itu memerintahkan antara azan dan iqamah ada waktu jedanya, yaitu apa? Dengan maksud ayyadahayya'a wa yahduru lis-shalah li'anna dzalik arfuq bihi. Nah, dengan tujuan supaya orang yang mau sholat berjamaah itu bersiap dan itu lebih bagus, ya. Jadi ada jedanya dengan tujuan supaya orang yang mau ikut sholat bisa bersiap-siap. Dan tidak cuma itu, wa nahahum sallallahu alaihi wasallam ayyaqumu hatta yaruhu li alla yatul intidarihim qiyaman fima law arada am'atihi anis sholat. Dan di sini Rasulullah juga melarang siapa? Melarang orang yang orang yang mau mendirikan sholat berdiri. Nah, jadi orang yang kan sudah orang yang mau sholat berjamaah atau iqamah itu dilaksanakan itu apabila sudah melihat imam. Dan Rasulullah melarang orang yang mau sholat itu
berdiri atau iqomah sebelum melihat imam. Nah, jadi ketika iqomah itu sudah ada imam, dan makmumnya, calon makmum ini tidak boleh berdiri dulu sebelum melihat imam. Ini Rasulullah yang melarang. Karena apa alasannya? Karena apa? Ditakutkan ketika lau amaraati an sholat, ditakutkan ketika sudah diikomati dan calon makmum itu sudah berdiri, ternyata imamnya itu berhalangan hadir, sehingga apa? Calon makmumnya itu terlalu lama berdiri. Nah, makanya Rasulullah itu melarang calon makmum itu berdiri sebelum melihat imamnya. Imamnya datang. Nah, tapi kalau imamnya sudah datang, nah boleh. Nah, kalau belum datang maka tidak boleh, karena ini larangan dari Rasulullah. Wa nahahu sallallahu alaihi wasallam ayyakumu hatta yarau, ya kan? Sehingga orang itu melihat, sehingga orang atau calon makmum itu melihat imam. Nah, di dalam fikih hadisnya, hadis fikih dalam hadis yang mengandung hadis tadi, masyru'iyatu tartilil adzan, yaitu disyariatkan untuk tartil ketika adzan. Terus yang kedua, masyru'iyah al-isra' fil iqamah. Yang kedua adalah syariat mensyariatkan bagi iqamah itu dengan cepat. Yustahabbu tarku waqti bainal adzan wal iqamah, dan disunahkan juga ada waktu tenggang antara sholat, antara adzan dan sholat. Nah, itu yang terkandung fikih yang terkandung dalam hadis. Hadisnya siapa? Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Jadi perbedaan adzan dan iqamah. Kalau adzan itu tidak boleh cepat-cepat, yaitu tartilan, ya kan? Tapi kalau iqamah itu sari'an, yaitu cepat. Karena kalau adzan itu memberitahu orang yang jauh, kalau iqamah itu memberitahu orang yang sudah datang untuk melaksanakan sholat. Nah, ini adalah hadis yang nomor 155 yang diriwayatkan oleh Jabir. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di sini ada keterangan di wal maqalatus sadisah wal 20, yaitu makalah yang ke-26. Kila kufranun nikmah lu'umun, ay adamu syukri nikmah dalilun ala dana'atin nafsi. Nah, di sini makalah yang ke-26 diceritakan bahwasanya kufranun nikmah lu'umun. Jadi orang yang mengkufuri nikmat itu diwodo dening Allah. Lalu itu memang ada musyukri lin nikmah. Jadi orang tersebut tidak pernah bersyukur dengan nikmatnya
Allah. Padahal dalam ayat Al-Quran itu sudah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi la in syakartum yaktine syukur sira kabeh la azidannakum Allah bakal nambahi apa nggih nambahi kenikmatan menika. Tapi wala in kafartum yaktine kufur sira kabeh inna adzabi lasyadid. Sak temene siksane Gusti Allah iku Insyaallah. syadid, yaiku Ya tunggu. Masuk. Lah dalam ayat Al-Quran yang lain juga dijelaskan Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala tadhkurun. Fadhkuruni mongko padha elinga sira kabeh ni ing ingsun. Lene kita niki purun eling, kita itu mau ingat Allah. Adhkurkum, maka Allah itu akan ingat kepada kita semua. Adhkurkum mongko eling sapa Allah kum ing sira kabeh. Istimewa. Jika berkonsen Pak Julian. Apa suwe Pak? Nah ini adalah firman Allah, fadhkuruni adhkurkum. Lah ketika kita ini mau diingat Allah, ya kita harus ingat Allah. Nah tapi kalau kita ini nggak mau, kok kita pengen diingat tapi nggak mau diingat, kita nggak pernah ingat sama Allah, kok pengen diingat yuk nonsen. Seperti halnya kita nggak pernah serawungan, kita nggak pernah serawungan sama tetangga. Tapi ya tetangga itu bisa ingat sama kita. Nah itu fadhkuruni adhkurkum washkuruli. Nah di sini diperintah washkuruli, dan bersyukurlah kalian semua ini kepadaku. Dan bersyukur, purun bersyukur dumateng Allah maupun dibalas jawab dengan Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah bakal nambahi. Washkuruli, lan terus wala takfurun, lan ojo nganti kufur sira kabeh. Lah nek kufur kenapa? Lah dijawab mau wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu iku do kufur marang Allah, ingat diancam dening Allah. Akan diancam oleh Allah dengan siksa. Siksane gak namung ning akhirat kok, mungkin juga di dunia dengan diberikan beberapa cobaan. Makanya cobaan itu ya ketika dapat musibah itu ada kalanya adab, ada kalanya cobaan. Ketika diberikan musibah oleh Allah ada dua macam. Nek ora adab ya berarti cobaan ujian. Lah kalau ada kita harus ingat kira-kira apa yo sing tak lakoni kok aku diadab Gusti Allah kayak ini. Tapi kalau misalkan kok tidak melakukan kesalahan, kok ujug-ujug dikei musibah, berarti ini adalah ujian. Allah ingin meningkatkan ketakwaan, ingin menaikkan derajat orang tersebut. Nah makanya kita diberikan akal itu untuk berpikir. Ojo lagi untuk musibah saipon. Ya Allah, aku sholat yo rajin, ngaji yo ora tahu absen. Insyaallah. Tapi kok untuk musibah terus. Lah hanya diri kita yang tahu. Kira-kira kita sholat, kita ngaji,
itu linya ke siapa? Lillah atau lil insan, Linnas. ya kan? Kalau Allah atau linnas atau lil insan atau untuk orang lain, kan kita nggak tahu. Lah kalau kita sudah tahu, maka kita harus berbenah di diri. Nah, di sini ay ada syukri nikmah dalilun ala na'atin nafsi wa sahbatul ahmak. Nah, di sini wa sahbatul ahmak utawi kekancan wong kang ahmak iku nek dhisik iku kumprung. Ngertos kumprung. Iya. Kubal mukia. Nah, kumprung di sini Primitif. ditafsiri wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bukti. Nah, di sini bahwasanya yang namanya ahmak atau kumprung atau tol. Visit. Nah, ini adalah orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wadi'us syai'i fi ghairi mahalli. Nah, ma'al ilmi. Nah, dia padahal ngerti itu. Ngerti nek iku ora panggonane. Tapi didokoki. Beda wong bodoh ambek wong tolol tuh beda. Kalau wong bodoh memang dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ini ahmak, ini adalah dia tahu, ya kan? Tapi dia salah meletakkannya. Ya kan? Makanya dinamakan ahmak. Sembrono. Nah, sembrono ngerti, tapi Ngawur. ngawur. Nah, niki jenenge ahmak. Lah niku besok seumur ku Allah. Nah, itu elek. Nah, maka jadi itu di sini yang di makolatus Sadisawul Isron itu kita tidak boleh berteman dengan orang yang Kumprung. ahmak, ya, kumprung. Karena apa? Ay ghairi mubarakun. Ya karena apa? Enggak ada keberkahannya. Kama ruya at-Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. Islim al-ahmak. Nah, maka hindarilah, ya, orang yang kumprung. Aiktau, ya kan? Aiktau diri artinya adalah tinggalkan orang yang kumprung tersebut. Wal makna la tusahibhu likum bihalatihi wa li anna tuma wa qad yusriqa tabi'ika minhu. Nah, maka dari itu kita jangan sampai berteman sama orang-orang yang sembrono tadi, ya. Dia tahu tapi sembrono, orang yang mengerti tapi tidak tidak menggunakan yang semestinya. Kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang ngerti bahwasannya itu nggak boleh tapi dilakukan. Itu adalah orang yang sembrono, ahmak, kumprung. Nah, banyak memang di daerah kita itu orang pintar tapi keblinger, yang tahu bahwa saya itu haram, itu dilarang, tapi dilakukan. Tapi dia punya alasan, andil. Nah, dia punya alasan. Nah, makanya kita itu jangan sampai kufur nikmat kita. Kita diberikan akal yang salim, ya, akal yang selamat, akal yang sempurna, kita gunakan yang sebaik-baiknya dengan syukur nikmat tersebut, dan jangan sampai ahmak. Jangan sampai ahmak. Ali bin Umar
Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini hadis dari sahabat Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran. Yaitu ada dua perkara, apabila dua perkara ini dilakukan, ya, maka orang ini dianggap sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Tapi kalau misalkan dua perkara ini tidak dilakukan, maka orang ini tidak akan pernah bersyukur dan tidak akan pernah sabar. Nah, dua perkara itu apa? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Barang siapa melihat fi dinihi bidang agama. Kalau ada orang melihat di bidang agama, ila man huwa fawqahu, ketika dia melihat masalah agama, dia melihat orang yang di atasnya, atau melihat orang pintar. Nah, ini masalah agama, dia melihat orang yang di atasnya. Faqtada bihi, dan setelah itu dia mengikuti. Nah, misalnya kita ini melihat para ulama, dan ulama dalam kita dari segi agama, mereka kan agamanya kuat. Dan ketika dalam agama kita melihat para ulama atau orang yang agamanya tinggi dan kita mengikutinya, ya kan? Itu kita mengikutinya. Terus yang kedua, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Dan ketika masalah dunia, orang tersebut melihat huwa dunahu, yaitu orang yang di bawahnya. Ketika masalah agama, dia melihat orang yang di atasnya, atau orang yang memiliki ilmu di atasnya. Terus kalau masalah dunia, dia melihat orang yang di bawahnya. Nah, di sini fahamidallah, maka Allah itu memuji orang tersebut. Alama faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran. Dan orang itu dianggap orang yang syukur dan sabar. Yalah, kalau kita misalkan melihat orang yang masalah agama, kita melihat orang yang di atas kita, kita yakin ilmu kita kurang. Sehingga ada istilahnya ada kemauan untuk belajar lagi, ada kemauan lagi untuk meningkatkan ibadah lagi. Dan ketika masalah dunia, kita melihat di bawah kita. Nah, dengan kita melihat bawah kita, maka kita akan tambah bersyukur. Alhamdulillah, aku iso numpak sepeda iji ana wong sing mlaku. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka Allah itu memuji kita. Dan Allah menulis kita sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Lah sing bahaya iki wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqah. Yang ini yang bahaya. Ketika masalah dunia, dia melihat orang yang di atasnya. Ya kelilipan. Untuk ayo panas toh. Kena-kena bunuh diri. Ya Allah. Alhamdulillah. Fa'asik, makanya fa'asik mesake. Alama fa'atahu. Sedangkan ketika masalah agama,
dia melihat di bawahnya, sehingga orang itu sombong. Dan kalau udah sombong, nyuwes takutnya bisa takabur. Padahal takabur adalah satu sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Nah ini memang benar, ini berarti tidak hanya sebuah istilah. Mulane tak enak ngaku ngerti wong sing pinter ngerti sing sak dhuwur. Nak masalah dunia ngerti sak ngisor. Dan itu memang ternyata di sini ada gitu. Nah, jadi memang sudah dari dulu memang ada. Nah kalau orang yang seperti tadi, masalah agama dia melihat di bawahnya, masalah dunia dilihat dari masa di atasnya. Yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Jadi Allah ini lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Maka Allah mencatat orang ini atau dicap oleh Allah orang yang tidak syukur, dan orang ini juga tidak sabar. Dan semoga kita menjadi khoslatani yang pertama, yaitu yang selalu melihat masalah agama itu di atas kita, sedangkan ketika masalah dunia melihat yang ada di bawah kita, sehingga hati kita, pikiran kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya Allah. Al-hadis jami' anwa'il khair wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi syakirin. Hamdan wa qina ya rabbana alhamdulillah min ghairi jalali ismi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minasy sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minasy sabirin waj'alna minal najihin ya Allah. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan shalihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah dzurriyyatan shalihah ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa judan maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati ya Allah. Rabbana ighfir lana dinana kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal muslimina ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.